Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi penting telah kami rangkum dan akan segera kami hadirkan. Dari Comment Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran didampingi oleh Wakil Wali Kota Asrul meresmikan pelaksanaan pembangunan Sport Center yang berlokasi di Sago, Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Lewat APBD pembangunan Sport Center dibiayai 70 miliar rupiah dan dilaksanakan tahun jamak atau multi-years. Pembangunan dilakukan oleh PT Tureloto Bata Indah atau TBI selaku pemenang tender dan ditargetkan selesai 4 Oktober 2023 selama 330 hari. Wako Fadli Amran dalam sambutannya menyampaikan pembangunan Sport Center ini melewati jalan panjang dan berliku. Ia berterima kasih untuk dukungan warga serta keikhlasan tanahnya untuk pembangunan Sport Center. Sehingga kita bisa membayangkan kawasan sekitar sini tentu yang tidak mempunyai lahan pertanian produktif, ini akan menjadi masa depannya pembangunan Kota Padang Panjang. Lebih lanjut, Wako Fadli berharap pembangunan Sport Center bisa dikebut agar bisa dimanfaatkan untuk porprov di Kota Padang Panjang. Ia mengatakan konsep sportainment hendaknya bisa dikemas sehingga menarik kunjungan ke Kota Padang Panjang. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah menyatakan dukungan pembangunan Sport Center. Dengan adanya Sport Center, event nasional maupun Sumatera Barat hendaknya bisa ditarik ke Kota Padang Panjang sehingga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Adapun Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parmai Harman menjelaskan, luas 5,7 hektar lahan Sport Center bukanlah lahan produktif atau pertanian. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0307 TD Sutrisno, Kapolres Doni Bramanto, Kepala Kejaksaan Nilma, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Asep Media Putra, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Forum Komunikasi Lembaga Didikan Subuh Sekota Padang Panjang adakan didikan subuh gabungan dan tablik akbar yang diikuti oleh TPA, TPQ, MDTA, dan Rumah Tahfiz Sekota Padang Panjang di Masjid Asliyah. Kegiatan didikan subuh gabungan dan tablik akbar yang diselenggarakan Forum Komunikasi Lembaga Didikan Subuh atau FKLDS Kota Padang Panjang diselenggarakan Sabtu 8 Oktober 2022 di Masjid Asliyah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Kepala Kantor Kemenak Alizar Chan, Kabakesra Erwina Agreni, pengurus FKLDS, pengurus TPQ, MDTA, dan Rumah Tahfiz, serta diikuti lebih kurang 400 peserta dari seluruh perwakilan TPQ, MDTA, dan Rumah Tahfiz sepadang Panjang. Wako Asrul menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini, serta terus mendorong kegiatan keagamaan untuk mewujudkan visi misi terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Alizar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan FKLDS serta mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah yang selalu memberi perhatian dan dukungan kepada TPQ, MDTA, dan Rumah Tahfiz yang ada di Padang Panjang. Alizar berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali saja, tetapi bisa berkelanjutan dan menjadi kegiatan rutin di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Genap berumur 3 tahun, TBM Gumala Kreatif rayakan hari jadinya dengan menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bunda Literasi Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Kegiatan perlombaan yang digelar Taman Baca Masyarakat atau TBM Gumala Kreatif dalam rangka ulang tahun ketiganya dihadiri Bunda Literasi Kota Padang Panjang Dian Puspita, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yan Kasbari, Camat Padang Panjang Timur Asrul, Lurah Guguk Malintang Ilham Kusuma, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Yohanes Alatumahu, dan undangan lainnya. Setelah mengucapkan selamat, Bunda Dian menyampaikan pula 6 dasar literasi yang perlu dipahami masyarakat, di antaranya literasi baca dan tulis, literasi budaya, literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, serta literasi kebudayaan. Ditambah Bunda Dian, dalam literasi ada permasalahan yang dihadapi oleh sebuah daerah, dan solusi dari permasalahannya adalah dengan adanya TBM yang hadir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sementara itu, Yan Kasbari juga mengapresiasi TBM Gumala Kreatif untuk terus meningkatkan karya kreativitas dan layanan kepada masyarakat agar bisa memacu tumbuh kembang dalam membaca, belajar, serta berinovasi.
Yuli Guslinda, dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Sifat dan perbuatan Nabi Muhammad SAW hendaknya diimplementasikan dalam kehidupan, termasuk bagi para pemimpin di Kota Padang Panjang. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Fadli Amran saat mengikuti tablik akbar yang digelar oleh Pemko Padang Panjang di Masjid Islamic Center. Hadir dalam tablik akbar yang digelar pemerintah kota di Masjid Islamic Center, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan sifat dan perbuatan Nabi Muhammad SAW hendaknya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi para pemimpin di Padang Panjang. Di samping itu, Wakofadli turut menyampaikan upaya pemerintah yang dinilai terbaik oleh pusat terhadap penanggulangan inflasi oleh pemerintah provinsi. Alhasil, Pemko mendapatkan dana insentif daerah atau DID sebesar 8,9 miliar rupiah. Sementara Ustadz Asyam Hafiz dalam tausiahnya mengajak menanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Ia mengajak umat hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ramaikan masjid, pahami maulid Nabi, tidak hanya di lisan namun juga menauladani sifatnya. Selain dihadiri ASN, pelajar, serta berbagai lapisan masyarakat, tablik akbar juga dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kepala Kantor Kemenak Alizar, Sekdako Soni Budaya Putra, dan unsur Forkopimda. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Mulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Bertindak sebagai penceramah dalam kegiatan tablik akbar yang digelar oleh pemerintah Kota Padang Panjang di Masjid Islamic Center, Ustadz Asyam Hafiz ajak jamaah untuk mengenal dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Ustadz Asyam Hafiz saat menjadi penceramah dalam kegiatan tablik akbar di Masjid Islamic Center, Senin 10 Oktober 2022, mengajak para jemaah yang hadir untuk dapat mengambil teladan dari perjalanan kehidupan, serta lebih mengenal Nabi Muhammad dengan menambah keilmuan yang dimiliki. Asyam mengatakan Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat kuat, sabar dan teguh, serta memiliki sifat-sifat terpuji yang harus dapat diteladani umat Islam. Ia mengajak umat Islam agar lebih mencintai Rasulullah. Sementara itu, Sri Asih, 61 tahun, salah seorang warga yang juga merupakan anggota BKMT Nurul Iman Silayang Atas, menyambut baik pemanfaatan Islamic Center oleh pemerintah kota dalam berbagai kegiatan keagamaan. Menurutnya, dengan adanya kegiatan keagamaan seperti ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Mulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Saat mengunjungi langsung proses pembangunan NICU RSUD Kota Padang Panjang bersama jajarannya, Wali Kota Fadli Amran harapkan pembangunan NICU RSUD Kota Padang Panjang dapat sesuai jadwal. Mengunjungi langsung proses pembangunan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU RSUD Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran berharap pembangunan bisa dikebut sesuai target dan tetap on schedule, terutama mempertimbangkan cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan yang mungkin akan menghambat proses. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah juga meminta agar proyek pembangunan NICU bisa berkoordinasi yang baik, mulai dari direktur, kontraktor, pengawas, pelaksana, PPTK, dan PPK, agar proses pembangunannya lancar dan NICU ini bisa segera dinikmati masyarakat. Tiga Paduana dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Komit dengan RPJMD, visi misi Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Asrul hampir tuntas. Hal tersebut terungkap pada konferensi pers memperingati 4 tahun kepemimpinannya di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Senin 10 Oktober 2022. 9 Oktober 2022, genap 4 tahun memimpin Kota Padang Panjang, berbagai langkah kebijakan dan beragam inovasi telah dilahirkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Berbagai prestasi mulai dari provinsi hingga nasional telah didapat Pemko di bawah tangan dingin duet kepemimpinan Wali Kota Muda Fadli Amran dan birokrat senior Asrul tersebut. Sesuai komitmen pasangan Fadli Asrul di awal pemerintahan dalam berbagai bidang dan sektor hampir tercapai sesuai dengan yang tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Hal tersebut antara lain di bidang kesehatan, Universal Health Coverage atau UHC hampir 100%, pembenahan pasar baik pasar pusat maupun pasar kuliner, pembangunan trotoar yang tetap dilanjutkan, wisata Pacu Kudo, beasiswa guru, beasiswa prestasi dan beasiswa masyarakat miskin, serta banyak lainnya.
Meski jalan menuju percepatan visi misi penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 di awal 2020, Wako Fadli menyebutkan Pemko terus melakukan upaya untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang nyaman bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang dengan life expectancy yang hampir 72 terbaik di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Tentu ini berkat kerjasama dengan Perda Rokok, rumah sakit kita, kota sehat yang 7 kali berturut-turut, yang mana pada tahun ini saya pergi ke Semarang mewakili kota untuk berbicara di forum internasional tentang kota sehat sedunia. Terakhir ia menyebutkan salah satu pilot project yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 adalah dimulainya pembangunan sport center yang telah dilakukan peresmian pembangunannya serta ditargetkan rampung dalam kurun waktu 330 hari. Wako Fadli menjelaskan, Pemko terus melakukan upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang nyaman bagi masyarakat Kota Padang Panjang karena pembangunan infrastruktur menjadi bekal masa depan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pergerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak hanya pembangunan, pemerintah kota juga telah memberikan program recovery ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, seperti bantuan sosial dan bantuan kewirausahaan yang mana program tersebut kurang lebih bisa mengurangi pengeluaran warga sehingga perekonomian bisa perlahan-lahan membaik. Dan untuk tahun ini Padang Panjang juga mendapat dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat karena dinilai terbaik dalam pengendalian inflasi dan penanganan COVID-19 dan vaksinasi sebesar 8,9 miliar rupiah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan berbagai program bantuan. Kegiatan konferensi pers ini turut dihadiri Wawako Asrul, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, asisten, staf ahli, dan kepala OPD. Tim Liputan, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Fadli Amran memperkenalkan sejumlah produk unggulan Kota Padang Panjang kepada pengusaha asal Korea Selatan, Stephen Park Jung Hyun. Stephen merupakan presiden dari perusahaan bernama Punix International. Stephen Park Jung Hyun, presiden dari perusahaan bernama Phoenix International yang bergerak di bidang ekspor, impor, marketing, consulting, dan translation, ingin mencari peluang bisnis. Kunjungi Padang Panjang, ia pun diperkenalkan oleh Wali Kota Fadli Amran kepada beberapa produk unggulan seperti kulit dari UPTD Kulit, kemudian produk bumbu masak dari Agrofood. Didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Disperdakop UKM, Javier Carter Eka Putra, Wali Kota Fadli Amran mengatakan produk yang diperkenalkan tersebut dinilai layak ekspor. Setelah meninjau langsung produk kulit di UPTD Kulit, Wako Fadli membincangkan kemungkinan peluang pengolahan kulit setengah jadi di Kota Padang Panjang dengan mesin dari UPTD Kulit. Kulit setengah jadi ini kemudian disalurkan ke Korea, di tempat-tempat pengolahan kulit menjadi barang jadi. Kulit olahan Padang Panjang dinilai memiliki harga yang bersaing dan kualitas yang sangat baik. Wako Fadli juga membicarakan potensi mengirimkan pencari kerja dan beasiswa ke Korea lewat jaringan yang dimiliki Stephen. Sementara itu, Stephen menyampaikan rasa senang karena disambut dengan baik oleh Wako Fadli. Dengan didampingi Debbie Susianti dari ETC Padang, ia berharap banyak lagi peluang bisnis dan hal lainnya di Kota Padang Panjang. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Fadli Amran melantik Direktur RSUD Kota Padang Panjang bersama 5 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang pada Selasa 11 Oktober 2022. 5 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemko yang dilantik Wali Kota Fadli Amran diantaranya, Direktur RSUD dipercayakan kepada Lismawati yang sebelumnya menjabat sebagai dokter ahli media, lalu Tis Maria yang sebelumnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial PPKB PPPA menjadi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu juga dilantik 3 pejabat eselon 3B menjadi Kepala Bidang di sejumlah OPD, diantaranya Riki Rosdian, Subeki, Ade Wandra, serta Firdawati Ningsih. Wako Fadli menyampaikan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat cepat menyesuaikan diri dengan jabatan yang sudah diberikan. Kepada Direktur RSUD yang baru dilantik, dengan adanya pembangunan Neonatal Intensive Care Unit atau NICU dapat terselesaikan sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya, serta bisa langsung beradaptasi dengan pegawai-pegawai yang lainnya secepat mungkin. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, M. Aldea, Padang Panjang Sepekan.
Memastikan rencana penataan pasar kuliner, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bersama Komandan Secatabe dan Dandim 0307 Tanah Datar tinjau pasar kuliner. Penataan dilakukan untuk memberikan kenyamanan pengunjung yang berkunjung ke destinasi kuliner tersebut. Selasa, 11 Oktober 2022, penataan pasar kuliner atau PASKO akan dilakukan untuk kenyamanan pengunjung ke salah satu kawasan destinasi wisata di Padang Panjang tersebut. Bersama Dan Secata, Letkol Infantri Yusuf Saud Tanjung, serta Dandim Letkol Sutrisno, Wako Fadli Amran melakukan peninjauan. Dalam perencanaannya, PASKO hanya akan dibuat untuk jalur pejalan kaki. Tidak ada kendaraan lagi yang boleh masuk ke lokasi PASKO. Untuk kendaraan akan dibuatkan lokasi parkir di kawasan Sejata dan belakang PASKO. Wako Fadli berharap penataan PASKO ini bisa lebih baik lagi lewat kerjasama dengan Secatabe, karena sebagian besar lahan PASKO juga merupakan lahan dari TNI. Ia juga menyampaikan keinginan agar PASKO memiliki lahan yang benar-benar tertata, mulai dari lahan parkir serta lahan pedagang yang sudah direncanakan untuk dilakukan penambahan tenda. Ada pula inovasi untuk pembuatan pentas seni, sehingga pengunjung tidak hanya berbelanja, namun juga terhibur dengan adanya atraksi seni. Ikut mendampingi rombongan, Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Ewa Soska, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Jevia Carter Eka Putra, PLT Kepala Dinas PUPR Widya Kusuma, dan Ramil 01 PP Kapten Infantri Rudi Saragih, Kabid Kesbangpol Henki Trinanda, dan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sapa warga dalam kegiatan Posyandu Lansia Zuama di Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang, Wali Kota Fadli Amran sampaikan Pemko terus berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. Menyapa warga dalam kegiatan Posyandu Lansia Zuama di Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang, Wali Kota Fadli Amran mengatakan Posyandu Lansia yang sudah berdiri di 35 titik lokasi merupakan kegiatan untuk mendukung program Kota Sehat Padang Panjang yang merupakan program prioritas di RPJMD 2018-2023. Ditambahkan Wako Fadli, pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan program kesehatan di Kota Padang Panjang, yakni melalui Universal Health Coverage atau UHC, layanan dokter warga yang ada di setiap kelurahan, layanan emergensi PSC 119, dan program kesehatan lainnya yang telah membuat Padang Panjang berhasil meraih Swasti Sabah Wistara 7 tahun berturut-turut. Dalam kegiatan ini, Wako Fadli juga memberikan bantuan buah dan susu kepada lansia. Dirinya berpesan agar tetap berolahraga, menjaga kesehatan dan pola makan. Ia juga akan mengagendakan program healing bagi lansia di awal tahun. Es Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran ajak pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya lewat platform digital saat membuka kegiatan pelatihan digitalisasi branding pemasaran dan penjualan di Auditorium Mifan Waterpark. Wali Kota Fadli Amran mengajak pelaku usaha bidang pariwisata bisa memaksimalkan platform digital guna mengembangkan bisnis dan produknya. Membuka kegiatan pelatihan digitalisasi branding pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir dan fotografi, Rabu 12 Oktober 2022 di Auditorium Mifan Waterpark. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan bahwa digital branding dan digital marketing untuk pemasaran dunia kepariwisataan adalah sebuah keniscayaan karena 97% wilayah Indonesia sudah bisa diakses dengan internet. Menurutnya, hampir semua orang saat ini mencari informasi, berbelanja barang, memilih tempat berlibur dan berwisata dengan menggunakan platform digital. Pelaku usaha mesti jeli melihat peluang lewat platform digital, contohnya media sosial. Lebih lanjut, ia mengatakan mentalitas petarung mesti dimiliki oleh pengusaha. Seorang pengusaha mesti memiliki target dan cita-cita. Sementara itu, Renal Octavian dalam laporannya mengatakan jumlah peserta pelatihan berjumlah 40 orang. Biaya pelatihan bersumber dari DAK non-fisik Dana Layanan Kepariwisataan tahun anggaran 2022. Adapun kegiatan ini berlangsung 12 hingga 14 Oktober. Satu hari berikutnya, peserta pelatihan dibawa ke Payakumbuh untuk menggali pengetahuan di daerah tersebut. Payakumbuh dinilai berhasil membranding ulang daerahnya sebagai kota rendang, sebelumnya dikenal sebagai kota Galamai atau Batiah. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan.
Guna mewujudkan Padang Panjang sebagai penghasil susu terbaik di Sumatera Barat, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Selandia Baru adakan diskusi inisiasi Dairy Academy bersama Pemko Padang Panjang. Guna mewujudkan Padang Panjang as Center of Dairy Excellence of West Sumatra Dairy Industry atau pusat penghasil susu terbaik di Sumatera Barat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kedutaan Besar Selandia Baru gelar diskusi inisiasi Dairy Academy bersama pemerintah Kota Padang Panjang Rabu 12 Oktober 2022. Untuk potensi persusuan di Kota Padang Panjang sudah ada sejak 1980 dengan membudidayakan sapi perah yang telah dikembangkan dan ditetapkannya Padang Panjang sebagai pusat pembibitan sapi perah di luar Pulau Jawa serta sebagai kawasan sapi perah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik. Kemenko Perekonomian Irwan Sinaga menyampaikan, Padang Panjang sudah melakukan kerjasama technical expertise dengan Fonterra, di mana sudah mendapatkan perhatian dengan tidak hanya meningkatkan kapasitas, namun juga dapat membantu menghempaskan kemiskinan. Ia juga berharap saat situasinya sudah memungkinkan dan semuanya sudah siap, dapat masuk ke tahap berikutnya, bagaimana kita dapat mengestablish atau mendirikan adanya Dairy Academy di Padang Panjang. Sekiranya berjalan dengan baik, maka di luar Pulau Jawa yang terbesar ada di Padang Panjang. Atase Pertanian Kedutaan Besar Selandia Baru, Chris Wilson melalui translatornya mengucapkan terima kasih dan sangat menghargai atas kolaborasi antara pemerintah bersama Fonterra yang sudah menginisiasi kegiatan Dairy Academy di Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran di sela diskusi juga mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Fonterra, kualitas susu di Padang Panjang bisa diikuti oleh para peternak dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk kualitas, hanya berbeda sedikit dengan apa yang ada di Selandia Baru. Usai melakukan diskusi inisiasi di pendopo rumah dinas, rombongan melakukan peninjauan lapangan yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra ke Serambi Mill, melihat bagaimana kandang sapi perah, pabrik pengolahan susu, sampai dengan mencoba hasil susu yang diproduksi. Dilanjutkan dengan mengunjungi rumah susu Yu Susu di Kelurahan Bukit Surungan dan ke Pusat Kesehatan Hewan di Kelurahan Selayang Bawah. Rombongan sangat menikmati produk hasil susu perah yang sudah diproduksi oleh para pebisnis susu di Kota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, kabar duka datang dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, di mana terjadi peristiwa kebakaran rumah milik Sanibar yang merupakan juru masak untuk anak asrama sekolah tersebut. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul langsung turun untuk meninjau lokasi kebakaran. Keprihatinan dan bela sungkawa dirasakan Wakil Wali Kota Asrul saat meninjau langsung lokasi kebakaran di Komplek SMA Negeri 1 Padang Panjang yang menimpa keluarga Sanibar, 47 tahun, seorang juru masak untuk anak asrama. Wawako Asrul berharap kepada korban dapat tabah dan bersabar. Ia mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Sosial PPKB P3A untuk segera mendata dan memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk korban kebakaran tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar John Eriko mengatakan, dengan lokasinya yang mudah diakses, petugas hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih 15 menit untuk mengendalikan api. Ia menyebutkan penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan, nilai kerugian juga masih dalam perhitungan. Rizky Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Pemirsa, terus saksikan Padang Panjang Sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.